Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan kasih Tuhan. Betapa kita bersyukur hari ini bisa bersama-sama di hari yang kedua ospek ini, orientasi studi dan pengenalan kampus. Perkenalkan, nama saya Baktiar Sihombing. Kemarin bersyukur sudah ada acara serah terima sehingga sah sudah ya. Bagi mahasiswa yang baru, dengan saya menyapa kalian dengan kasih di dalam perenungan kali ini, sehingga makin memantapkan bagaimana panggilan Tuhan, bagaimana Tuhan memakai segala cara untuk kita bisa sampai kepada tujuan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dipanggil dan dibentuk untuk diutus, itulah tema kita. Dan kita akan membaca dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sedemikian membaca firman Tuhan. Kita berbahagia, jadi kita membaca, merenungkan, dan mengikutinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, terima kasih Tuhan. Topik ini tidak sedang hanya berbicara kepada mahasiswa baru, mungkin juga kepada saya sendiri sebagai yang menyampaikan firman Tuhan. Di bagaimana pembentukan Tuhan itu nyata, pembentukan Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak, walaupun kadang-kala tidak disadari, walaupun kadang-kala dirasa berat, tetapi pada akhirnya sengsara membawa nikmat. Jadi kadang-kala kita merasa seperti pujian kemarin ya, pujian dari tim kampus ya, itu walaupun kadang-kala tidak seperti yang kami inginkan gitu ya, tetapi pada akhirnya bisa tetap memuji Tuhan ya, walaupun kadang-kala tidak seperti yang diinginkan. Ya itulah indahnya, dibentuk oleh Tuhan melalui hal-hal yang kadang-kala tidak kita inginkan begitu. Nah, rekan-rekan kasih Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, pemanggilan itu adalah satu deretan dengan pembentukan. Pemanggilan, pembentukan, dan pemutusan satu kesatuan. Jadi jangan sampai sudah dipanggil dan dibentuk-bentuk ya, atau sudah dipanggil dan dibentuk dan diutus-utus. Nah, itu perhubungan kita sampai sekarang ya. Ada yang sudah dibentuk tapi belum diutus-utus ya Pak ya. Nah, itu menjadi sebuah beban tanggung jawab kita. Pemanggilan, pembentukan, pemutusan sebenarnya adalah rangkaian Matius. Jadi karena kita tadi membaca tema kita dalam Matius 28 seharusnya 28, kalau kita melihat bahwa pembentukan itu mundur ke belakang sebelum pemutusan, itu di Matius 16 ada satu tokoh nanti yang kita lihat. Lalu kita lihat lagi ke belakang Matius 4. Sebenarnya kemarin ketika tiba-tiba ada satu pembicara tidak hadir begitu karena berhalangan, sebagai gembala harus mengutamakan jemaat yang dipercayakan yang sedang berbuka, itu sangat tepat ya. Dan sehingga kemarin sampai pagi-pagi perusahaan persiapkan, mana tahu kira-kira ketua harus siap untuk dikorbankan gitu kan. Tapi karena terlalu kurus katanya jadi nggak jadi dikorbankan. Jadi Pak Ponco kemarin menyampaikan berkat kita ya. Nah, sebenarnya ada sedikit saya mau sharing saja bagaimana Tuhan berbicara kepada saya sampai pagi hari ini. Bagaimana tentang satu kesatuan dan pemanggilan dan pembentukan. Mari coba kita lihat dalam pemanggilan, kita lihat dari Matius 4. Bagaimana Yesus ketika memanggil murid-murid, ada hal yang perlu kita perhatikan di sini. Saya tidak sedang mengulang apa yang disampaikan Pak Ponco, tapi melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ponco. Di sini di dalam Matius 4 dikatakan, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ini adalah versi ringkasnya dari kisah ini. Kalau kita mau baca versi lengkapnya, itu ada di dalam Lukas 5 ayat 1-11. Kita lihat di dalam Lukas 5 ayat 1-11. Kita perlu melihat ini supaya kita melihat bagaimana peristiwa saat itu ya.
Di dalam Lukas 5 ayat 1-11 dikatakan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Dia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajak orang banyak di atas perahu. Bahkan setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyang. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah versi secara lebih luas daripada kisah yang kita baca dalam Matius tadi. Rekan-rekan kasih Tuhan, ini adalah panggilan awal daripada murid-murid. Kita melihat prinsip panggilan Tuhan dari kisah yang kita baca tadi. Pertama adalah Tuhan memanggil kita semua, bukan karena Tuhan perlu dibantu. Seringkali kita mendengar ini. Saya sedang membantu pelayanan, saya sedang membantu Tuhan, saya sedang membantu pelayanan Tuhan. Benarkah kita sebenarnya sedang membantu Tuhan? Seringkali orang merasa bahwa dirinya seakan punya kemampuan untuk membantu pelayanan, membantu Tuhan. Kalau kita baca, seharusnya justru Tuhan yang mau membagikan pelayanan kepada kita. Dari mana masa kita lihat? Kita lihat tadi dari ayat yang pertama. Di ayat pertama dikatakan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Rekan-rekan kasih Tuhan, firman Tuhan sedang berkata bahwa Yesus sebenarnya sudah pelayanan. Sudah ada banyak orang yang datang kepada dia. Jadi bukan kebalikan. Supaya orang datang kepada dia, maka dia mencari murid-murid untuk mempublikasikan, mempromosikan dia. Tidak. Sebenarnya Yesus sudah ada pelayanan, sudah banyak orang yang datang untuk dia mendengarkan dia. Itu menjadi poin awal di sini. Bahwa Yesus itu sudah melayani. Lalu kemudian dia memberikan kesempatan kepada orang-orang yang dalam kisah ini untuk mau bersama-sama dengan dia melayani. Jadi kalau kita melihat kisahnya demikian. Jadi kadang-kadang kan ada orang ketika dalam pelayanan baru diambil tim, lalu mereka pelayan bersama-sama. Seakan mereka bersama-sama untuk merintis pelayanan itu. Tetapi pelayanan Tuhan Yesus bukan demikian. Tuhan Yesus sudah melayani, sudah ada orang-orang yang mau mendengarkan dia, lalu kemudian dia mau membagikan pelayanan itu kepada orang-orang lain. Itu posisinya di sini. Oleh karena itu, sebenarnya dari prinsip ini, dari firman Tuhan ini, Tuhan Yesus sebenarnya mampu untuk melayani. Seorang diri pun dia mampu, sanggup melayani dunia ini, sanggup karena dia yang menciptakan dunia ini. Tetapi betapa indahnya kalau kita membaca nas ini, dia mau membagikan pelayanan itu kepada orang-orang lain untuk bersama-sama dengan dia melayani. Dengan kata lain, itu adalah sebuah anugerah, kesempatan yang diberikan kepada orang yang ada zaman. Dan kepada kita zaman sekarang juga kita. Bukannya Tuhan tidak bisa melayani jiwa-jiwa. Tuhan datang dalam mimpi kepada orang-orang untuk mengalami pertobatan. Bisa, sangat bisa. Bahkan dikatakan batu-batu pun bisa bercerita tentang dia. Tetapi seharusnya kalau kita memahami hal ini, seharusnya dalam hati kita adalah muncul satu pernyataan, betapa aku bersyukur ya Tuhan. Engkau mau melibatkan aku di dalam pelayanan. Siapakah aku ini?
Sebenarnya kau mampu. Saya mendengar ada banyak orang-orang yang bercerita bagaimana melalui ujian saja yang didengar, dia bisa bertobat. Melalui mimpi dia bisa bertobat, berjumpa dengan Tuhan. Bahkan ada orang-orang tertentu, benar atau tidak itu melalui pengalaman mereka, dia melihat cahaya, lalu dia bertobat, menerima Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain sebenarnya, Tuhan sangat mampu. Tanpa kita pun, Tuhan mampu. Pernah kita berpikir begitu? Sehingga kalau peristiwa kita paham, maka tidak ada kesombongan di dalam diri seakan berkata, aku ini membantu Tuhan, ini membantu pelayanan Tuhan. No, bukan kita yang sedang ingin membantu Tuhan. Kita lah yang sedang dibantu oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani ciptaannya yang begitu besar ini. Itu adalah poin yang penting yang kita pahami bersama-sama. Siapapun, saya sendiri juga memahami. Setelah saya memahami ini, berubah pola pikir saya dulu merasa bangga, wah saya sudah melayani sekian jiwa, hitung-hitung pelayanan itu ini. Tetapi setelah melihat ini, saya sadar bahwa ternyata hanya ucapan syukur kepada Tuhan. So, siapakah Bakti? Siapakah saya yang jika dipakai Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani bersama dengan Dia, melayani ciptaan yang agung, luhur. Siapakah Tuhan yang mau memberikan pelayanan kepada kita? Kita yang perlu bantuan Tuhan. Jadi mari kita lihat di ayat 46. Benarkah kita yang perlu bantuan Tuhan? Coba nanti yang sudah melayani lama lebih dari saya, coba melihat kembali perjalanan hidup yang telah kita lalui. Benarkah kita sebenarnya yang sedang membantu Tuhan atau kita yang sedang dibantu oleh Tuhan di dalam hidup ini? Di ayat 4 ayat 6 dikatakan, setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menyebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai kering. Saudara kena kasih Tuhan, kisah ini adalah kisah yang unik. Mengapa pada saat itu ini ahli-ahli nelayan, saya katakan gitu ya. Jadi mereka sudah melakukan apa yang biasanya mereka lakukan. Tetapi kali itu mereka tidak mendapat apa-apa. Tetapi anehnya, ajaibnya adalah Simon ini yang kita perhatikan ini, dia mau tetap menebarkan jala. Padahal seharusnya secara pengetahuan dan pengalaman dia seharusnya tidak ada, karena mereka sudah melakukan. Tetapi apa yang terjadi? Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar itu. Saudara kasih Tuhan, ini sedang menceritakan bagaimana kehadiran Tuhan ya, di dalam hidup mereka ternyata membantu mereka bisa mendapatkan ikan yang tadinya mereka tidak dapatkan. Saudara kasih Tuhan, inilah hal penting. Mungkin orang berpikir bahwa pengalamannya, bahwa apa yang sedang dilakukannya sekarang ini, itulah sesuatu yang paling tepat bagi dia. Tetapi bisa jadi suatu saat ketika bertemu dengan Tuhan, Tuhan meminta kita melakukan sesuatu yang menurut kita, bukan begitu seharusnya, karena saya sudah melakukannya. Seharusnya ini, seharusnya begitu. Tetapi ketika Tuhan memintanya, bagaimana kalau kita bisa juga seperti Simon ini berkata, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Mahasiswa-mahasiswi yang baru datang, mungkin saat ini di hati masih ada pergumulan. Benarkah Tuhan menyuruhku untuk studi? Mungkin untuk studi sudah, studi teologi sudah makin pasti. Tetapi kadang-kala pergumulan tempat, benarkah di SDT SGI menjadi pergumulan tempat saya untuk begini? Mungkin ada yang berpikir demikian. Mungkin setelah beberapa hari di sini melihat keadaan SDT SGI, lalu berpikir ulang. Tetapi saya berkata dengan firman Tuhan ini, coba mari kita seperti Simon berkata, karena Engkau yang menyuruh ya Tuhan melalui
orang yang saya percaya ini, yang saya teladan ini. Itu banyak sahabat teladan kita, karena waktu wawancara saya tahu ada yang menjadi teladan kita. Biarkan saya lihat dulu. Biarkan saya lihat dulu. 1 semester, 2 semester. Jangan ambil keputusan dulu. Seperti firman Tuhan. Mereka akhirnya melihat. Setelah mereka menebar jalan, mereka melihat bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu benar. Saya berkata demikian bukannya gampang juga. Saya juga bergumul ketika menentukan satu kata. Benarkah? Benarkah ya Tuhan? Tapi Tuhan saya berkata dalam hati saya, wait and see. Tunggu dan lihat. Kalau segalanya bisa diukur oleh pengalaman, diukur oleh kemampuan, maka Simon akan berkata, tidak Tuhan, kami sudah melakukannya. Tidak perlu kami lakukan lagi. Tetapi mari kita letakkan dulu sementara ini segala apa yang kita anggap itu sudah menjadi kemampuan kita. Kita letakkan dulu kepada Tuhan, sang sumber pengetahuan kita. Berkata, aku ingin mengikuti apa yang Tuhan mau. Iya, akhirnya Simon bisa melihat bahwa Tuhan membantunya. Tuhan membantunya untuk melihat bahwa bersama dengan Tuhan dia bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan. Hal yang tidak bisa dilakukan bersama Tuhan dia bisa melakukan. Dia bisa mendapatkan. Rekan-rekan yang kasih Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kembali lagi bahwa Tuhan memanggil kita bukan karena Tuhan perlu dibantu. Ingat, kita yang perlu dibantu untuk bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan. Kita yang perlu dibantu untuk bisa melihat bahwa kita terbatas. Tuhan Maha Kuasa tidak terbatas dalam hidup kita. Kadang-kala masa kini itu bisa membuat masa depan yang kita harapkan, yang kita imani seperti retreat yang lalu, melangkah dengan iman, bisa berhenti, langkah berhenti, karena melihat sekitar seperti waktu Simon Petrus berjalan dari sana. Ketika dia melihat sekelilingnya, dia melihat Tuhan. Rekan-rekanku, yang kedua adalah Tuhan memanggil kita bukan karena sudah menjadi orang benar, tetapi ketika kita masih berdosa. Dia dapat berkata, ketika Simon Petrus melihat hal itu, dia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Rekan-rekan kasih Tuhan, ini penting sekali. Ketika murid-murid dipanggil, bukan mereka sudah menjadi orang yang layak, bukan mereka menjadi orang yang kudus, bukan mereka menjadi orang yang benar, tetapi di dalam nas ini dikatakan bahwa Simon berkata, pergilah, seakan tidak merasa layak, karena aku ini orang berdosa. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apakah aku layak untuk menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang mahasiswa STT? Semua berguna. Hari ini kita melihat Yesus menjawab di ayat 10. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Jangan takut. Artinya di bahasa lain mungkin jangan bimbang. Sebab kalau engkau sudah sadar bahwa engkau berdosa, itu baik. Itu awal daripada pertobatan. Karena banyak orang yang merasa dirinya layak melayani Tuhan. Ada banyak orang yang merasa bahwa dia benar, maka dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Justru orang seperti ini berbahaya di dalam pelayanan. Terlalu pede, merasa dia layak, merasa dia sudah benar, sehingga dia apapun yang dilakukan itu benar. Tidak ada lagi rasa takut kepada Tuhan. Dia lagi rasa bahwa dia harus rendah hati kepada Tuhan. Jadi kalau kita dipanggil oleh Tuhan dan masih bergumul, apakah saya layak atau tidak? Lihat Simon Petrus. Ketika dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dia adalah mengaku dia orang berdosa. Kalau sudah benar, nggak perlu di STT, ya nggak? Ya pakai Tuhan. Karena justru masih belum benar, maka harus dibenarkan. Ya Pak, pakai pelayanan itu ya. Penjamin mutu juga, begitu ya Pak. Kalau justru karena di proses itulah mutunya akan semakin meningkat, gitu. Harus ada
rasa memang saya tidak layak. Saya tidak layak Tuhan. Tetapi terima kasih Engkau mau melayakkanku. Jadi, kalau masih ada yang bergumul tentang apakah aku layak atau tidak layak, berhenti saat ini karena jawaban Tuhan sudah ada. Jawaban Tuhan adalah jangan takut. Karena Tuhanlah yang paling tahu siapa diri kita di masa lalu. Bagaimana hati kita, bagaimana pikiran kita. Tuhan yang paling tahu. CCTV kalah. CCTV hanya bisa melihat fisik, tetapi hati yang terdalam tidak ada. Hanya Tuhan yang tahu. Yang tahu masa lalu kita, hanya Tuhan yang tahu. Kalau Tuhan sudah menerimamu, mengapa engkau harus mendengar kata-kata orang lain? Mengapa teriakan iblis dalam telinga hatimu? Engkau masih dengar. Jangan takut. Jangan takut Filia. Ya, jangan takut. Jangan takut Pinky. Jangan takut Dewi. Jangan takut kepada Joshua, Julio. Jangan takut Willy. Ya. Jangan takut Joshua. Dan walaupun sudah studi, jangan takut Mako. Ya, jangan takut. Karena mungkin bukan hanya kalian, orang-orang yang sudah lama mengikut Tuhan, bahkan sudah menjadi hamba Tuhan, jangan pikir tidak berguna tentang hal ini. Paulus, setelah 25 tahun dia melayani Tuhan, setelah 25 tahun dia bertobat, dia berkata apa? Di antara orang berdosa, akulah orang yang paling berdosa. Kalau dia berkata itu sebelum bertobat, kita memahami itu. Tetapi Paulus berkata di antara orang paling berdosa, di antara rasul, di antara manusia, akulah orang yang paling berdosa. Saudara dikasih Tuhan, itu artinya apa? Itu artinya di dalam hati kita, ketika kita mengenal Tuhan yang kudus, seperti cermin, maka kita akan makin melihat siapa diri kita sesungguhnya. Justru SDT menjadi tempat belajar, mengenal Tuhan, dan menjalani proses penebusan. Paulus setelah dia bertobat, dia dibawa bimbingan selama 3,5 tahun kita dalam sejarah. Jadi bisa kita tahu pertobatan masuk ke dalam pembentukan. Itu adalah jalur yang tepat. Jangan bertobat langsung melayani. Entar dulu. Jangan sampai yang kau katakan adalah tidak benar, tidak tepat, karena belum belajar dengan Tuhan. Yang terakhir, Tuhan memanggil kita karena ada hal yang sangat penting, sangat berharga, dan yang melebihi segala sesuatu sehingga kita meninggalkan yang lainnya. Coba kita lihat dalam kisah yang tadi, ayat 11 dikatakan, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Rekan-rekan kasih Tuhan, kalau membaca nats ini, kalau kita sudah belajar lama dalam sekolah tinggi teologi, akan kita mengingat hal-hal lain di dalam perumpamaan. Ketika sudah menemukan yang lebih berharga, dia meninggalkan yang saat ini dia sedang anggap berharga. Demikian juga ketika Yesus memanggil murid-muridnya, mereka meninggalkan segala sesuatu. Kenapa mau meninggalkan segala sesuatu? Pernah kita berpikir, kenapa mau meninggalkan segala sesuatu? Mari kita lihat. Tuhan memanggil kita karena ada hal yang sangat penting, sangat berharga, dan yang melebihi segala sesuatu, sehingga kita meninggalkan yang lain. Apa yang paling penting dalam hidup kita saat ini? Apa yang paling penting? Itu pertanyaan yang harus kita renungkan. Apa yang paling penting dalam hidup kita? Sehingga kita mau meninggalkan yang lain, dan kita mau dibentuk di sini. Sehingga kita mau meninggalkan pekerjaan yang lain, yang menurut orang lain sebenarnya gajimu bisa lebih daripada itu. Kalau kita masuk menjadi hamba Tuhan, apa yang penting? Itu masing-masing menjawabnya sendiri. Tetapi di dalam kisah ini dijelaskan dengan pasti sekali kepada kita bahwa murid-murid ketika sudah dipanggil, dia meninggalkan segala sesuatu. Bukan karena tidak ada perhitungan di sini. Coba saya putarkan hukum logika kepada kita. Silakan.
hukum logika panggilan Tuhan, ya. Tuhan itu lebih kaya, ya, ya enggak? Tuhan itu lebih baik dari semua yang ada. Tuhan itu lebih murah hati dari semua yang ada. Jadi manakah yang lebih tepat? Tuhan akan memberikan, apakah itu gaji, apakah itu upah, apakah itu PK, apakah itu viatikum, apakah itu berkat, apakah itu penghargaan. Mana yang lebih tepat? Tuhan yang baik, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang murah hati itu akan memberikan kita lebih rendah atau lebih tinggi? Mana yang lebih? Ini belum masuk kelas logika, tapi sudah. Mana yang lebih? Mana yang lebih mungkin untuk dilakukan? Harusnya lebih tinggi, kan? Karena dia lebih tinggi daripada orang yang kaya di dunia ini. Orang yang kaya di dunia ini bisa saja pelit, tetapi Tuhan kita bukan demikian. Buktinya murah hati. Orang yang kaya di dunia bisa saja kelihatannya baik, tetapi Tuhan kita bukan kelihatan baik, tetapi benar-benar baik. Maka seharusnya dia memberikan lebih tinggi dari apapun. Tetapi yang katanya lebih tinggi itu, setiap orang berbeda-beda menerimanya. Yang lebih tinggi itu, setiap orang berbeda-beda menerimanya dengan cara Tuhan yang mencari. Kalau saya percaya adalah sejauh ini saya merasa itu lebih tinggi dari apapun. Lebih tinggi dari apapun. Kalau mau dibanding-bandingkan yang lain, dari sisi apa kita akan menilainya? Itu lagi, kembali apa yang menurut kita paling berharga di dalam hidup kita. Maka akan kita nilai segala sesuatu berdasarkan apa yang berharga bagi kita. Prinsip panggilan Tuhan, kita ulang semuanya itu, kita rangkumkan. Prinsip panggilan Tuhan, Tuhan memanggil kita bukan karena Tuhan perlu dibantu, justru suatu anugerah yang besar jika kita mau dilibatkan di dalam pelayanan Tuhan. Tuhan memanggil kita bukan karena sudah menjadi orang benar, tetapi ketika masih berdosa. Justru kita akan masuk ke dalam proses pengenalan dan proses pengudusan ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Tuhan memanggil kita karena ada hal yang sangat penting, yang sangat berharga, dan yang melebihi segala sesuatu, sehingga kita mau meninggalkan yang lainnya demi untuk mencapai yang kita anggap lebih berharga. Sesuai kasih Tuhan, itulah panggilan Tuhan. Dan mari kita masuk kepada pembentukan. Itu izinkan saya karena sharing dari panggilan dalam pembentukan. Ya. Pembentukan Matius 16, Simon Petrus, satu tokoh. Ini singkat karena panggilan kalau tidak kuat, pendek, selalu akan balik ke belakang. Balik ke belakang. Di dalam panggilan Tuhan, no turning, tidak ada kata kembali. Mantap, melangkah. Jangan kayak orang yang kalah. Apakah dulu orang baik, orang mengajarkan dek dia aku nampani salib dan soto gusti dek dia. Sekarang begitu. Saudara kasih Tuhan, satu tokoh yang sangat sederhana, Simon Petrus, yang mungkin kita sudah pernah dengar, ngomongnya tinggi, cepat marah, mudah terpengaruh, penyangkal Tuhan Yesus. Saya langsung ringkaskan begitu. Karena kita sudah tahu kisahnya kan tidak. Ngomongnya tinggi. Kalau orang yang lain di dalam aku sekali-kali tidak ngomong gitu. Ya nggak, bahasa kisah kemana itu? Kalau ngomongnya tinggi sekali. Cepat marah. Ketika Yesus mau ditangkap, apa yang dilakukannya? Diambil pedang, dia terus. Dan mudah terpengaruh. Ketika dia berjalan di atas air, dia melihat ke sekeliling lalu dia nggak tenggelam. Dan kita paling mengenal dia adalah penyangkal Tuhan. Selain kasih Tuhan, prinsip pembentukan ini pertama. Prinsip pembentukan yang pertama adalah pembentukan oleh Tuhan membuat kita semakin mengenal Allah. Jadi pembentukan di STT Sola Gracia harusnya membawa kepada pengenalan akan Tuhan yang lebih daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah mengenal Allah itu misalnya 10%, lalu kita masuk ke sini malah berkurang, dipertanyakan kembali. Bisa jadi kami yang salah. Kami yang salah mengatur kurikulum, mengadakan bentuk-bentuk pembinaan di sini. Tetapi bisa juga kembali kepada diri masing-masing. Ngapain di sini? Itu pertanyaannya. Ngapain di STT Sola Gracia? Seperti yang dikatakan kemarin, apakah hanya untuk supaya tempat tinggal, untuk mendapatkan gelar? Ngapain di sini? Di sini adalah untuk dibentuk, untuk mengenal Tuhan, lebih dalam.
lebih. Matius 16 dikatakan, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakannya itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Tetapi masih di pasal yang sama, ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22 berkata, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara kasih Tuhan, prinsip pembentukan pertama harus semakin mengenal Allah. Simon Petrus bersama dengan Tuhan Yesus langsung. Sedangkan kita berbicara tentang Tuhan Yesus yang sudah pernah datang. Simon Petrus berada bersama-sama langsung dengan Tuhan Yesus. Itu salah satu pengenalannya sungguh begitu lebih dalam. Tetapi di dalam kisah ini digambarkan bagaimana pengenalan daripada seorang Simon Petrus itu masih goyah. Sebentar dia berkata bahwa kaulah anak Allah Mesias, tetapi kemudian dia sudah mengatakan jangan terjadi. Ternyata pengenalan dia berbeda dengan apa yang seharusnya. Dia mengenal Mesias anak Allah, dia mengenal bahwa itu adalah sesuatu yang begitu penuh dengan kekuatan untuk memenangkan Israel yang sedang dijajah. Tetapi Yesus berkata, bukan jajahan fisik yang penting, jajahan rohani itu yang sedang mau dimesiaskan, diselamatkan. Pengalaman itu. Oleh karena itu, Tuhan memberikan waktu bagi dia untuk bersama-sama dia untuk mengenal lebih dalam. Oleh karena itu dikatakan pikirannya jangan pikiran manusia, tapi bagaimana pikiran Allah yang menggunakan. Sesudah dikasih Tuhan, pengenalan akan Allah itulah sangat penting sekali. Oleh karena itu belajarlah di sini dengan baik, baca buku sebanyak mungkin, baca Alkitab yang menjadi sumber dari semua itu. Jangan sampai Alkitab sendiri nggak dibaca. Sudah ada di dalam handphone, sewaktu-waktu bisa dibaca. Pengenalan akan Allah itu penting sekali. Sebab apa? Kalau kita bisa mengenal Allah, maka kita akan bisa mengenal diri kita, mengenal sesama kita, mengenal alam semesta ini. Kenapa? Karena kita mengenal langsung dari Sang Pencipta yang menciptakan, yang menjelaskan kepada kita. Itu yang dikatakan oleh John Calvin. Dan lebih daripada itu adalah pengenalan Allah itu penting sekali. Identitas diri yang sehat adalah melihat diri sendiri sebagaimana Allah melihat. Jadi pengenalan Allah itu yang paling kita utamakan. Tetapi mahasiswa sekolah teologi, hamba Tuhan terlalu banyak ingin mengenal dirinya. Bagaimana keadaanku? Bagaimana keadaanku? Bagaimana keadaanku? Itulah mengenal diri. Tetapi dia tidak berputar mengalihkan mengenal Allah. Ketika mengenal Allah, maka Tuhan akan mengatakan keadaan kita. Mengenal Allah itu yang paling tepat. Maka Tuhan akan memberikan kita pengenalan yang tepat. Saudara dikasih Tuhan, oleh karena itu baca banyak buku. Dari Kaprodi Teologi ingin memberikan satu penegasan, baca buku mengenal Allah, Knowing God, yang di Knowing God itu adalah kursus J. Paper. Buku ini sangat bagus. Ya, di semester awal baca buku ini, Knowing God. Knowledge of God itu adalah bagaimana banyak kita belajar tentang doktrin-doktrin. Tetapi bagaimana mengenal Allah itu adalah step yang berbeda. Banyak sekali orang punya pengetahuan tentang Allah, tetapi tidak mengenal Allah yang sedang dibicarakannya. Jangan sampai kita banyak khotbah, kita berbicara tentang Tuhan, tetapi kita sendiri tidak mengenal siapa yang kita sedang bicarakan. Saudara kasih Tuhan, prinsip pembentukan yang kedua, pembentukan oleh Tuhan untuk kita mau menyangkal diri dan pikul salib ataupun. Mari kita lihat itu dalam ayat yang tadi. Ayat 28, lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini adalah yang disebut pembentukan. Pembentukan sejati itulah, inilah definisinya.
Pembentukan itu adalah menyangkal diri, bukan menyangkal Yesus, ya, tetapi menyangkal diri dan memikul salib. Pertanyaan, aduh Pak, kata-kata itu nggak enak, kata menyangkal itu paling nggak suka, memikul itu paling nggak suka. Tetapi aneh, ajaib. Di situ dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Pikulah tuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab tuk yang kupasang itu enak dan beban ringan. Pernah kamu baca nasinya? Di dalam nasinya ada keunikan. Marilah kepadaku yang beban berat, tetapi anehnya di ayat selanjutnya, pikulah tuk, kan aneh. Berbeban berat, lalu disuruh memikul kuk. Nah kalau gitu ngapain datang kepada Tuhan? Mau saya sudah punya beban, ditambah beban. Seseorang yang kasih Tuhan, mengikut Tuhan itu adalah sebuah hal yang unik sekali. Nggak bisa kalau kita mikir itu berdasarkan hitungan matematika. Saya gambarkan hidup kita seperti ini, seperti air ini, ya. Hari demi hari hidup kita itu akan menghadapi sebuah masalah. Makin hari semakin banyak luka dalam batin hidup kita, ya. Skripsi saya di S1 itu tentang luka-luka batin. Jadi saya membereskan dulu diri saya, ya. Di asrama ada banyak yang kita gumulkan. Dari dosen banyak yang kita suka. Membuat kita terluka. Dari teman-teman, dari keluarga, dari keadaan, banyak hidup kita. Tetapi rekan-rekan, keunikannya di dalam Tuhan, ketika dia berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, itu ada keunikan. Dia kasih beban kepada kita. Tetapi anehnya, ketika hidup itu bersama dengan Tuhan, ada satu keanehan. Hidup ini memang tidak pernah kita langsung dibuang, dipindahkan ke tempat lain. Kita tetap di tempat yang sama, tetapi berproses di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita semakin berproses di dalam Tuhan, maka kita akan seperti ini. Kita akan melihat nanti perubahan. Ini yang saya masukkan adalah sesuatu yang berupa hurufnya C. Saya memaknanya adalah Christ masuk di dalam hidup kita. Jangan diminum ya. Lihat ya. Di dalam Tuhan, hidup kita seperti ini. Makin datang kepada Tuhan, Tuhan hadir dalam hidup kita. Dia membuat beban kita akan hilang. Sesuai kasih Tuhan, itulah keunikannya. Bukan berarti kita semakin belajar Tuhan, semakin belajar melelahkan, tidak. Semakin kita belajar mengenal Tuhan, maka kita akan semakin merasa sukacita. Seluruh masalah kita akan selesai. Percaya, Tuhan yang tepat. Mari kita percaya kepada Tuhan. Sesuai kasih Tuhan. Dan terakhir, pembentukan oleh Tuhan membuat kita semakin mengasihi Allah dan sesama. Mari coba lihat bagaimana ketika percakapan terakhir ketika antara Simon Petrus dan Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan berkata dengan agape, aku lebih daripada mereka. Jadi apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Di bahasa Indonesia itu tidak kelihatan, tetapi dalam bahasa aslinya bisa kelihatan perbedaannya. Pertanyaan yang kedua juga, Tuhan masih menggunakan kata agape, tetapi Simon Petrus menjawab dengan phileo. Dan ajaibnya apa yang terjadi? Apakah Petrus yang mengikuti Tuhan atau Tuhan yang mengikuti Petrus? Pertanyaan ketiga. Di pertanyaan ketiga, mari coba lihat next. Di pertanyaan ketiga, Tuhan menggunakan kata phileo, bukan lagi agape. Apa artinya? Tuhan tahu sebatas apa kita bisa mengasihi. Tuhan tahu sebatas apa kita bisa mengasihi. Tidak perlu kasih itu mengikuti orang lain. Kasih itu lahir dari hati. Kasih itu adalah dari diri kasih. Dan Tuhan tahu dengan tepat. Sebab Simon Petrus kemudian melayani Tuhan dengan begitu ya. Hanya dengan awal pilih. Yang tadinya berkata orang lain meninggalkan kamu sekali-kali tidak. Kali ini dia sudah merendahkan hati. Rendah hatilah. Ini kerendahan hati daripada seorang Simon Petrus. Dia tidak lagi seperti dulu yang mengatakan kalau orang lain meninggalkan aku sekali-kali. Kali dia berkata, kau tahu Tuhan, aku hanya bisa mengasihi. Gitu. Sesuai kasih Tuhan. Semakin mengenal Tuhan di dalam pembentukan Tuhan. Kalau semakin tidak mengasihi sesama, pertanyakan lagi. Apa yang salah? Mari kita kasih Tuhan.
Membentuk oleh Tuhan semakin mengenal Allah, semakin kita mau menyangkal, memikul salib, lalu semakin mau mengasihi Allah dan sesama. Kalau itu tidak ada, maka pembentukan itu sudah gagal. Bagi yang sudah lama studi, balik ke luar studi. Mari kita kenal bagaimana pembentukan kita masing-masing. Satu pujian yang sungguh indah, saya lama mendengar ini. Cintailah sesama. Senat mahasiswa akan menyampaikan pujian ini kepada kita. Mari kita cintai sesama kita. Mari kita bersama-sama
maju di dalam hidup ini, di dalam pembentukan Tuhan, di dalam panggilan Tuhan, di dalam segala kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh indah isi hatimu Tuhan. Engkau mau supaya kami bisa bersama-sama dengan Engkau Tuhan melayani dunia. Siapakah kami ya Tuhan? Engkau memilih kami dari banyak manusia di muka bumi, tetapi Engkau berikan kesempatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dan pada hari ini, hamba-Mu berkenan untuk bertanya kepada yang hadir-hadir. Mengetahui antara mereka ada yang baru hari ini mau menerima, mau mengasihi, mau berkomitmen kepada mereka. Mahasiswa baru, jikalau ada di antara engkau hari ini, memang sudah mungkin mengirimkan pernyataan lahir baru, sudah mengenal, sudah dipanggil oleh Tuhan. Tapi hari ini, firman Tuhan menjamah hatimu. Dan engkau mau mengatakan, aku Tuhan, ini aku. Hatiku tergerak, dan hatiku sadar bahwa engkau sudah memanggil. Silakan berdiri. Jika ada di antara mahasiswa baru, dan hari ini ketika mendengar firman Tuhan, hatimu digerakkan oleh Tuhan. Dan engkau mau, engkau pasti, engkau di dalamnya digelisahkan oleh Tuhan. Dan engkau menyatakan, aku mau, aku siap, aku telah yakin dipanggil oleh Tuhan. Silakan berdiri. Jika ada di antara kita. Terima kasih. Hari ini engkau berdiri oleh Tuhan. Di dalam panggilan ini, Tuhan yang akan menentukan. Karena itu, ingatlah, hari ini 2 Agustus 2022, kau berdiri di hadapan Tuhan. Kau mau dipanggil, dilibatkan oleh Tuhan. Kau mau dibantu oleh Tuhan. Mari nyatakan di dalam hatimu masing-masing kepada Tuhan. Apa yang ingin kau janjikan kepada Tuhan? Nyatakan kepada Tuhan. Tuhan sungguh dekat di hatimu dan mendengar isi hatimu saat ini. Bapa, Engkau mendengar isi hatimu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menambahkan rekan-rekan untuk bisa melayani di dunia. Tidak kebetulan ya Tuhan, semua hal ini Engkau lakukan. Semua ada di dalam rancangan. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang berdiri. Mereka berdiri di depan Tuhan. Teguhkanlah mereka. Siapa yang kalian bisa meneguhkan mereka itu? Kami para dosen, kami para pembina yang punya keterbatasan. SDT itu punya keterbatasan. Yayasan punya keterbatasan. Kepada hamba-hamba berkati mereka. Sertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terpuji dan hidup kita. Amin. Silakan. Terima kasih. Minta dengan hormat senat mahasiswa bisa menyampaikan pujiannya.